Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, di negeri anta beranta hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Karena mereka disumpahi oleh Bantara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan mereka memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu dia di keinderaan waktu menjadi raja ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, dia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukuli, hingga dilempar kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Sambil menceritakan apa yang terjadi, istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam oleh raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku." Mangga? Apa yang ingin kamu lakukan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan, Tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin." Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat sang istri, si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil makan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakrama, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana, kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan ayanda,
Biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta mengeri rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.